Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila musannifil kitab Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Suyuti ولصاب الهاشم للإمام الصوي وكل من يدرس في هذا المسجد المسعى في هذا رمضان الرابع شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian Tafsir Jalalain juz 30 dimulai dari surat An-Naba. Kemarin kita sudah berhenti di ayat yang ke-11. Ada 9 tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita bahas. Sekaligus ini juga menjadi tanda bahwa Allah Maha Sanggup untuk menjadikan segala sesuatu yang mustahil manusia untuk mengerjakannya. Tanda kekuasaan Allah dijelaskan dalam bentuk pertanyaan. Alam naj'alil arda mihada. Itu dalil yang pertama, bahwa Allah sanggup untuk menjadikan bumi ini sebagai sebuah hamparan. Bukankah kami ciptakan bumi ini sebagai sebuah hamparan? Wal jibala. Nah, ini diataf ke al-arda. Makanya bahasanya wal jibala. Wal ardu berarti wal jibalu, wal ardi wal jibali, ini hukum ataf ma'tuf, berarti mengikuti pertanyaan al arda. Dan bukankah kami juga sanggup untuk menjadikan wal jibala, gunung-gunung, autada, sebagai pasak, yang karenanya kita jarang merasakan lini ataupun gempa. Pertanyaan berikutnya, wa khalaqnakum azwaja. Dan bukankah kami juga maha mampu untuk menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Bukan berpasangan menikah maksudnya, tapi terdiri dari dua hal, yakni al-inas, ad-dhukur wal inas, laki-laki dan perempuan. Segala sesuatu diciptakan dari dua hal ini. Waja'alna naumakum subata. Dan juga kami jadikan malam kalian sebagai, bukan malam, tidur kalian sebagai subata rohatan lil abdan, istirahat. Berarti tidur juga adalah salah satu nikmat Allah ya. Tidur merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam tidur itu Allah mencabut rasa lelah yang ada di dalam diri kita. Jadi ketika ada orang yang tidur, dia sedang merasakan nikmat Allah. Nah, dimanapun itu nikmat yang Allah berikan, dan itu bisa dinikmati. Yang penting tahu waktu. Nah, waja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam sebagai pakaian, tempat kita untuk beristirahat dan merasakan indahnya tubuh yang lelah agar fresh, kuat kembali. Untuk apa? Besoknya waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang sebagai waktu untuk mencari ma'asya. Ma'asya itu berasal dari kata-kata 'asya ya'ishu, yang artinya hidup. Makanya istri Rasulullah Aisyah artinya wanita yang hidup. Maksud ma'asya di sini kami jadikan siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan, untuk bekerja, untuk mencari nafkah dan seterusnya. Fitrahnya seperti ini, bahwa nanti ada yang kerjanya malam, shift malam dan lain sebagainya, itu soal lain. Yang pasti Allah sudah tetapkan waktunya seperti ini. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-16, yang ke-12, 13,
14, 15 sampai dengan ke-17. Kemarin dibaca oleh Pak Hari ya, sampai sini. Pak Hari boleh dibaca? Ustaz ada yang masih muskilah? Fadhol dibaca ulang Ustaz, enggak apa-apa. Tabarrukan. Barakallahu fiik, syukran Ustaz. Baik, kita baca tafsirnya. Kalau baca makna secara terjemahan, kita bisa baca di mushaf terjemahan. Sekali lagi, kalau mau tahu arti secara terjemahan, boleh dibaca di terjemahan. Tapi yang saya terjemahkan ini tidak berdasarkan penerjemahan yang ada di mushaf, tapi mengikuti kaidah penerjemahan cara membaca kitab kuning pada umumnya. Jadi yang saya terjemahkan lebih ke prakata, kata per katanya. Kata per kata baru kita kupas makna di dalam kata tersebut. Level tafsir itu kan ada 3. Ada tafsir yang paling dasar, ini cuma mengupas arti kata. Ini apa artinya, ini apa artinya, ini apa artinya. Tafsir berikutnya, level yang lebih tinggi, ini mengupas maknanya. Sudah tahu artinya, dibedah maknanya. Nah, tafsir yang lebih tinggi ini adalah mengupas rahasia-rahasia di balik ayat tersebut, ada apa aja. Ada yang dituliskan di dalam kitab. Jika ada saya akan bacakan. Kalau tidak ada, kita cukup sampai pada makna inti daripada ayat tersebut. Itu pesan daripada pelajaran tafsir ya. Minimal kita di 2 level ini insyaallah kita akan bahas. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina, dan kami bangunkan, kami dirikan. Bana yabni ini artinya membangun. Ada hadis, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan istana untuknya di surga. Ini dari kata-kata bana, banaina ya. Wa banaina, dan kami bangunkan fawqakum, di atas kalian semua, sab'an, akan 7. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan yang dimaksud ini 7 apa, tapi di dalam tafsir dijelaskan sab'a samawatin, 7 lapis langit. Shidada, apa arti shidada? Berasal dari syadda yashuddu, artinya kuat, kokoh. Ada hadis Nabi SAW yang ada kata-kata shidda ini ketika Rasulullah SAW masuk ke 10 Ramadan terakhir, syadda mizrahu, Rasulullah mengencangkan kain sarungnya. Ulama menafsirkan macam-macam tuh. Yang pertama, Rasulullah sudah lagi tidak bercampur banyak dengan istri-istri dan keluarganya. Makna berikutnya, Rasulullah lebih fokus untuk memperbanyak iktikaf di masjid. Itu maksud syadda mizrahu. Nah, di sini kaitannya apa? Menguatkan, mengencangkan. Nah, Allah ciptakan langit 7 dengan ke-7 lapisnya, shidada, dengan begitu kuat. Apa tafsirnya? Shidada ini jamu syadidatin, bentuk jamak dari bentuk mufradnya, yakni syadidatun, syadidatani, shidadun, langit yang kuat-kuat. Nah, diterjemahkannya banyak. Apa maksud langit? Ay qawiyatun muhkamatun, artinya kuat dan kokoh. La yu'thiru fiha mururuz zaman, tidak akan berpengaruh pada struktur langit oleh berlalunya zaman. Dari dulu sampai sekarang Allah ciptakan langit dengan 7 lapisannya. Begitu juga bumi, itu kokoh sampai sekarang, tidak ada yang runtuh, tidak ada yang berubah. Dan tentu bukan langit yang kita lihat di atas, langit yang kita belum pernah ada yang menembusnya sama sekali. Hanya Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj yang mungkin kalau disingkap ke kita, Allahu a'lam, ini perkara gaib,
Di situ akan terlihat ketakjuban bagaimana Allah menata langit dengan sedemikian rupa yang Al-Quran kabarkan ini dengan begitu kokoh, tidak goyah, tidak goyah. Qawiyatun muhkamatun, kuat, kokoh. Insyaallah. Ya, kayak lem cap Korea, kuat dan kokoh, nempel terus. Cuma saya nggak tahu tuh Korea Selatan atau Korea Utara atau ini. Waj'alna siraj, ini tanda kekuasaan Allah ya, langit. Kemudian tanda kekuasaan Allah berikutnya apa? Waj'alna sirajan wahaja. Waj'alna, dan kami jadikan, maksud kami jadikan di sini ay khalaqna, kami ciptakan. Bisa aja wa khalaqna sirajan wahaja, ini berarti ja'ala memiliki makna khalaqa yang berarti menciptakan, menjadikan, menciptakan. Nah, itu muradifnya atau terjemahannya. Dan kami ciptakan siraja, pelita. Pernah mendengar nama orang Sirajuddin? Nah, Sirajuddin apa? Abbas misalnya, itu salah satu ulama tuh yang dari daerah Padang. Sirajun itu artinya adalah lampu pelita. Pelita. Siraja, kami ciptakan pelita, munira, yang terang benderang. Nah, wahaja, ini bahasa Arab, wa-nya ini bukan waw huruf athaf, enggak diterjemahkan dan. Ini satu kata, wahajun. Apa arti wahaj? Wiqadan, yakni asy-syamsu. Maksudnya adalah yang menyala-nyala, pelita yang terang benderang menyala-nyala. Yang dimaksud pelita ini adalah asy-syamsu. Apa syamsu? Bukan rokok. Iya sih. Masa rokok Samsu? Iya, rokok Samsu menyala-nyala, benar itu. Asy-syamsu yang dimaksud di sini adalah matahari. Allah ciptakan matahari wahaja. Apa arti wahaja? Yang sangat terang menyala-nyala. Jadi perbedaan antara nur, apa arti nur? Cahaya, itu standar terangnya. Tapi kalau ada siraja wahaja, ini sangat terang benderang. Yang bahkan dari nur ini bisa menciptakan nur-nur yang lainnya. Dari cahaya ini tercipta cahaya-cahaya yang lainnya. Ya buktinya kita tahu, matahari bisa menjadi salah satu pembangkit listrik. Yang darinya tercipta sumber energi yang baru. Apa kita sebut? Solar ya. Panel surya ya. Panel surya. Ya. Di depan masjid saya rasa pakai ini. Di rumah, di TK tuh, Abi Tantan tuh mati lampu tetap nyala. Nah itu siraja wahaja. Tidak menyelisihi sains yang ada saat ini. Matahari Allah ciptakan dengan begitu terang benderang. Insyaallah. Ini tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa menciptakan matahari? Sampai sekarang nggak ada yang bisa. Ya ada matahari buatan di Korea. Saya pernah dengar itu. Apa matahari? Tapi udah tutup di Taman Topi. Saya tahu matahari. Itu matahari buatan manusia, tutup. Bangkrut mataharinya. Tapi matahari ciptaan Allah Subhanahu wa taala mafi bangkrut, Pak. Enggak ada istilah bangkrut. Masyaallah tabarakallah. Sirajun wahaja. Masyaallah. Matahari yang begitu terang benderang dan tidak akan pernah padam. Menurut sains sih, matahari ada saatnya nanti akan padam setelah sekian, ada yang bilang 5.000 tahun dan lain sebagainya. Saya pernah membaca artikel karena saya juga sering membaca, suka juga ke arah sains. Tapi dengan yang matahari kita lihat sekarang, sinarnya bisa menerangi seluruh alam semesta ini, Masya Allah, terutama bumi kita. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sirajau wahaja. Ini tanda kekuasaan Allah dan Allah mampu menciptakan ini semuanya. Ini judulnya Pak, sekali lagi, orang kafir Quraisy lagi bertanya-tanya, benar gak sih ini Muhammad ini membawa risalah? Siapa yang mengirimkan risalah? Allah jawab, Allah. Apa buktinya bahwa Allah itu ada? Nih Allah kasih dalil-dalil ini semuanya. Yang dulu orang-orang gak mengetahui sains matahari begini, gak mengetahui bahwa langit ada 7 lapisnya. Kita tahu sekarang, mungkin terkesan biasa saja. Kenapa? Karena kita sudah tahu sains duluan. Kita sudah pernah belajar ilmu IPA duluan.
Tapi orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, namanya aja jahiliyah, berasal dari kata-kata jahilun, artinya bodoh. Orang yang awam, nggak ngerti ini semua. Itu maka Al-Quran bukan kitab sains, tapi bisa menjadi clue petunjuk tentang ilmu sains. Nih, Masya Allah. Kita biasa-biasa aja, tapi turun di saat orang nggak ngerti tentang masalah sains pada saat itu. Dan pada saat sampai sekarang Al-Quran masih tetap eksis. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan sains ini. Nah, kenapa Allah kasih bukti sains ini? Ya karena ini yang orang tahu. Karena ini yang orang tahu. Yang zohir-zohir bisa dilihat. Oh, ada langit, oh, ada matahari, kelihatan fisiknya. Nah, bahkan ayat berikutnya, wa anzalna minal mu'sirati. Nah, ini ayatnya relate sama kita detik ini nih. Wa anzalna minal mu'sirati, dan kami turunkan. Anzalna, kami turunkan. Sama ya kayak surat Al-Qadar, inna anzalna, sungguhnya kami turunkan. Wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirati, dari mu'sirat. Apa arti mu'sirat? As-sahabatu, bukan sahabat. Kalau pakai artinya sahabat, tapi sahabun dalam bahasa Arab itu bermakna cloud, awan. Dan kami turunkan daripada awan. Sebenarnya kalau cek di kamus makna mu'sirat ini artinya perasan, Pak. Jadi seakan-akan awan itu diperas lalu mengeluarkan air. Nah, ke depannya minal mu'sirati, kami turunkan dari awan, ma'an, akan air. Saya bacanya nggak tajwid, sesuai kata. Ma'an, akan air. Tentu yang dimaksud di sini adalah air hujan. Sajjaja, sajjaja itu artinya yang tercurah dengan begitu deras. Ya. As-sajju jamaknya bukan, saya nggak tahu nih jamak apa bukan. Sajjaja itu berasal dari kata-kata as-sajju. Ada hadis Nabi SAW, afdalul haji al-ajju wa tajju. Nah, ini tajju, ini kata-kata ini jarang, Pak, orang Arab ngomong kata-kata ini ya. Hanya nemuin di Al-Quran dan di hadis. Sehari-hari jarang diucapkan di lisan orang Arab. Maka kalau kita ketemu orang Arab nanya, anta ta'rif ma ma'na as-sajj? Rubama ini la nadri. Nah, mungkin dia bisa jadi tahu enggak arti sajjun apa? Boleh jadi enggak tahu kalau dia enggak buka kamus. Ya. Arti sajjun di sini adalah deras. Hadis Nabi, afdalul haji, haji yang paling baik adalah haji yang al-ajju. Apa arti ajju? Banyak bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, wat-tajju. Nah, dan haji yang deras. Apa maksudnya deras? Deras karena menyembelih. Maksudnya adalah deras darah, ya, darah dari sembelihan haji tersebut. Jadi itu adalah haji yang paling baik. Nah, yang bukan hajinya yang ingin saya bahas, tapi tajunnya di sini. Allah menurunkan hujan yang sangat deras. Masya Allah. Apa maksud mu'sirat? As-sahabatul lati hana laha an tumtir. Maksud mu'sirat di sini adalah awan yang hana laha an tumtir, hampir baginya awan bahwa turun hujan. Apa ya bahasa sainsnya? Awan cumulonimbus. Nah, ini awan yang udah tebal hitam dan siap untuk menurunkan hujannya. Allah ciptakan awan itu. Awan ini diwaspadai banget sama dunia penerbangan. Harus dihindari itu ya, kalau pilot di layarnya ngelihat ada merah-merah, itu berarti cumulonimbusnya bakal kenceng dan potensi turbulensinya bakal tinggi. Allah ciptakan itu semuanya supaya kita mikir juga, oh ada teknologi untuk menghindar. Namanya adalah radar cuaca yang diupdate setiap saat. Ya. Kalau nggak salah nama updateannya apa ya? Bukan TCAS kalau nggak salah. Fitur TCAS dalam pilot pesawat itu dia udah bisa, pilot udah tahu bisa naik atau bisa turun dengan catatan minta izin ke traffic controller. Wah, jadi bahas dunia pesawat itu. Tapi intinya apa? Allah ciptakan itu semua. Manusia jadi tahu. Awan yang menggumpal dengan gumpalan air, hanalah antumtir, hampir turun hujan. Ya. Di dalam tafsir dijelaskan, kalmu siril jariyatil lati danat minal haidi, seperti seorang gadis wanita allati danat minal haidi yang sudah mendekati waktu haidnya.
Perempuan juga gitu, ketika haid pertama kali itu darahnya menggumpalnya cukup banyak Pak. Sampailah tiba saatnya darah tersebut keluar, wanita tersebut otomatis menjadi wanita yang balik. Ini perumpamaan menggumpal deras ya. Awan pun diciptakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak ada yang bisa menciptakan awan itu. Kalaupun ada awan, kita jadiin awan sebagai cloud, penyimpanan data dan video kalau memori HP kita penuh ya. Gitu. Kemudian apa tujuannya? Apa maksud tajajah sobaba, awan yang hujan yang deras? Nggak ada yang bisa menciptakan hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, bisa Ustaz? Hujan buatan. Konsepnya mengikuti konsep yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kadang berhasil, kadang juga tidak berhasil. Namanya buatan manusia. Meskipun ada yang mengklaim berhasil dengan cara menerbangkan ke udara, disiramin pakai garam ya. Cari potensi awan-awan yang sudah siap untuk muksir, baru disirami pakai garam, di situ terjadi reaksi, turunlah kemudian hujan. Tapi kata penelitian BRIN, di sini ada orang BRIN barangkali sekali terbang itu biayanya itu bisa ratusan juta gitu. Bayangin Allah turunkan hujan semuanya gratis, nggak usah diminta dari kemarin sore sampai tadi subuh. Kalau dihargain udah berapa miliar itu hujan? Sampai Ciliwung nggak kuat nampung, detik ini siaga 3. Besok pagi kita lihat berita di Doni siap-siap aja tuh. Ya, itu kemarin ada puluhan RT kerendam. Sekarang nggak tahu naik lagi ini berapa. Di Batu Tulis udah miring Pak, tanahnya udah retak. Yang habis makam Mbah Dalam itu kan mau turun ke bawah ke arah stasiun tuh. Nah itu kan tinggi tuh gedungnya, itu udah retak tengah-tengahnya. Saya baca update 2 jam sebelum saya kesini. Waduh, nih warga Bogor gimana aktivitas besok hari gitu. Nah itu Allah ciptakan itu semuanya, Insya Allah. Dan jika terjadi yang aneh-aneh, jangan salahin Allah. Ya, jangan salahkan Allah. Allah ciptakan gunung ya tempat penampungan air. Jadi fikih lingkungan di situ bicara Pak. Nanti kalau kita ngaji ilmu fikih, ada bahasan kajian fikih kontemporer tentang fikih lingkungan. Nggak ada memang di dalam hadis, di dalam ketentuan jinayah itu tentang hukuman bagi orang-orang yang menebang pohon sampai melakukan illegal logging atau penggundulan hutan. Tapi masalah ini perlu untuk dipertegas, harus ada sanksi-sanksi yang mengatur. Ini kebijakannya Umar, pemerintah. Apa sanksi? Mereka yang menebang hutan, menggundulkan lahan yang tidak sesuai dengan RT RW-nya, rancangan tata ruang wilayahnya, Insya Allah. Yang pasti Allah sudah menetapkan khitah ini semuanya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan hujan tadi? Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija, supaya bahwa kami keluarkan. Maksud kami keluarkan di sini adalah kami tumbuhkan. Bihi, dengan hujan tadi. Habba. Yang kedua, wa nabata. Apa arti habba? Biji-bijian, benih. Di dalam tafsir kalhintati, contohnya seperti gandum. Allah tumbuhin tuh padi, cabai, apa yang buka puasa, timun suri, semuanya. Wa nabata, dan juga tanaman-tanaman. Di dalam tafsir dijelaskan contoh, tadi contoh benih, yang berikutnya nabata, tanaman yang udah jadi. Apa contohnya? Kakti benih, seperti jerami-jeramian, rerumputan. Itu semua sudah Allah ciptakan dengan sedemikian keren. Ya. Ini berarti apa? Ada kata-kata linukhrija bihi. Saya pernah mendengar Pak, salah satu konten di sosial media. Jangan pernah sekali-kali mengatakan bahwa awan ini bisa menurunkan hujan. Nggak boleh bahwa awan ini bereaksi menguap-uap ini. Enggak, itu salah. Kata beliau seperti itu. Yang benar itu semua diciptakan oleh Allah. Allah yang menurunkan hujan, bukan awan. Nah, ini bukan soal masalah mispersepsi. Di sini ada kata-kata linukhrija bihi. Bi di sini adalah huruf jar yang memiliki faedah lis-sababiyah, artinya sebab. Artinya apa? Allah menurunkan, Allah menumbuhkan tanaman bihi dengan sebab hujan. Jadi jika ada orang yang berkata di dalam ucapannya, nih,
Ini pas saya siram air, Pak, tumbuh, Pak. Apakah orang tersebut kemudian kufur? Jawabannya tidak. Ini buktinya Al-Quran menjelaskan kenapa tanaman bisa tumbuh, karena ada hujan. Itu bicara sebab, diucapkan, bukan menjadi sebuah kesalahan. Akan menjadi salah bagaimana? Kalau diyakini bahwa segalanya karena sebab itu. Yang tepat adalah semua terjadi karena adanya sebab, dan sebab ini atas izin Allah. Nah, atas izin Allahnya nggak usah kita ucapin, cukup diimani di dalam hati. Kalau semuanya atas izin Allah, kecapean kita ngomong, ya kan? Alhamdulillah nih, belum kita benerin bocornya dengan izin Allah. Kenapa kok bisa bocor ya? Kayaknya udah lapuk gitu ya, atas izin Allah. Gitu ya terus ngomong kita. Salah nggak? Nggak salah gitu. Tapi ini bicara sebab dan bicara akidah. Kalau yang tadi bicara sebab, fakta yang terjadi, yang satu bicara dalam hati. Intinya apa? Seorang mukmin telah mengetahui semua sebab-sebab ini. Ujung-ujungnya adalah semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam keyakinannya seperti itu. Artinya Al-Qur'an memberikan bocoran di sini. Boleh kita mempelajari sebab-sebab segala sesuatu. Karena kalau kita tidak bicara sebab, kita nggak akan tahu penyebabnya atau akibatnya seperti apa. Kenapa kita lapar? Kenapa Allah takdirkan kita lapar? Sebab apa terjadi lapar? Gara-gara kita nggak makan. Maka ketika ada orang yang tidak makan, jangan kita salahkan Allah. Allah udah nyuruh makan, biar kenyang. Ya Allah, saya lapar ya Allah. Ya kata Allah, lalu suruh siapa kagak makan? Nah, itu bicara sebab. Ada orang tua yang punya anak 15, didatengin sama anaknya pas lebaran, tiap anak ngasih 1 juta. Dikumpul-kumpul semuanya ada 15 juta. Ngomong sama suaminya, nyesel gua bang punya anak 15. Ngapa? Ini 15 juta doang, coba 25. Nah, dengan sebab banyak anak dapat rezeki, nggak salah. Tapi semuanya biiznillah, atas izin Allah. Nah, itu contoh, ada sebab, ada akibat. Allah juga membahas, Allah juga memberikan takdir karena boleh jadi karena ada sebab dari kita juga. Baik sebabnya yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Baik. Nah, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa jannatin alfafa, dan kami juga menciptakan jannatin. Apa arti jannatin? Makna jannatin di sini bukan surga. Atau jannah surga Ustaz? Betul. Tapi makna jannatin di sini adalah kebun. Maka surga itu diibaratkan sebuah kebun. Nah, surga diibaratkan sebuah kebun. Apa? Basatinu. Basatin ini jamak daripada bustanun. Bustanani basatin, artinya kebun-kebun. Kami jadikan basatin, kebun-kebun, alfafa. Apa arti alfafa? Yang merindang, yang teduh, yang sejuk. Multaffatun. Sebenarnya arti alfafa ini berlipat-lipat, Pak. Kenapa dinamakan kok kebun itu berlipat-lipat? Karena di dalam kebun biasanya ada pohon, dan Allah ciptakan pohon ini jarang ada pohon yang lurus 100%, itu mah tiang listrik. Tapi Allah menciptakan pohon belok ke kiri, belok ke kanan, bahkan ada pohon yang merambat berlipat-lipat. Siapa yang bisa menciptakan itu semuanya? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kebun alfafa dengan begitu rindang karena lipatan-lipatannya yang menjuntai ke kiri, yang menjuntai ke kanan. Multaffatun jam'u lafifin, jamak dari kata-kata lafifun, lafifani, alfafun. Kasyarifin wa asyrafun, seperti lafaz syarifun jamaknya asyrafun, lafifun alfafun, syarifun asyrafun, karimun akramun. Nah, itu bahasa Arab. Baik. Dah, Allah bertanya dengan 9 dalil tadi. Yang pertama, alam naj'alil arda mihada. Yang kedua, wal jibala autada. Yang ketiga, wa khalaqnakum azwaja. Yang keempat, wa ja'alna naumakum subata, tidur. Yang kelima, wa ja'alna al-laila libasa, malam sebagai pakaian. Yang berikutnya, wa ja'alna an-nahara ma'asha, siang untuk nyari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, keren.
Ini dalil yang ketujuh, ada kata-kata tujuhnya nih. Wa banaina fawqakum, kami bangunkan untuk kalian sab'a, 7 lapis langit di dalil yang ketujuh. Wih, ini rahasia banget, saya juga baru cocokologi di sini, Masya Allah. Sab'an shidada. Yang ke-8, wa ja'alna sirajan wahaja, matahari. Yang terakhir, wa anzalna minal mu'sirati, hujan Allah turunkan supaya bisa tumbuhan dan benih-benihan. Insyaallah. Nah, ini semuanya adalah jawaban kepada orang-orang yang pada saat itu meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti inna yaumal fasli kana miqata. Masyaallah. Inna yaumal fasli, sesungguhnya yaumal fasli, hari perpisahan itu. Al-fasli dalam bahasa Arab itu banyak arti. Faslun biasanya diartikan kelas. Faslun biasanya diartikan pasal. Pasal itu, kelas itu pemisah, pembeda. Kelas 1 dengan kelas 2 berbeda. Karena apa mereka berbeda? Karena ada fasal, ada kelas. Fasal juga musim. Kenapa ada musim? Ya karena musim yang membedakan waktu dari waktu ke waktu. Nah, di sini juga hari kiamat, maksudnya al-fasli di sini ada hari kiamat. Hari kiamat juga disebut sebagai yaumul fasli, hari pemisah. Salam qaulan min rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal. Hari kiamat ini adalah hari pemisah. Apa yang dipisahkan? Siapa yang dipisahkan? Antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan Allah menegaskan, inna yaumal fasli, sesungguhnya hari kiamat sebagai hari pemisah. Tafsirnya bainal khalaiqi, di antara para ciptaan-ciptaan Allah. Kana miqata, adalah hari tersebut miqata, hari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya waqtan litsawabi wal iqabi, sebagai waktu untuk pahala, wal iqabi, dan juga untuk iqab, hukuman. Nah, Masya Allah. Jadi nanti hari kiamat jangan kita akan mengira semua orang akan dikumpulkan di tempat yang sama. Iya, betul. Nanti di mahsyar bareng-bareng. Tapi nanti setelah itu mereka akan dipisahkan antara orang-orang yang ashabul yamin dengan orang-orang yang ashabus shimal, golongan kiri dan juga golongan kanan. Berikutnya, nah udah selesai penciptaan Allah, masuk ke hari kiamat. Nah sekarang kita masuk ke hari kiamat. Sedikit Allah berikan gambaran tentang hari kiamat di dalam surat An-Naba ini. Yauma yunfakhu. Nah, silakan ada yang mau baca sampai layadukuna, sampai ayat yang ke-24. Kalau kekejar, kalau cukup waktu kita baca semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadkhuluna fiha bardan wala sharaba. Satu ayat lagi Pak Ari. Illa hamiman wa ghasaqa. Barakallahu fiik. Yauma yunfaqu fis-suri, pada hari kiamat itu adalah hari di mana yunfaqu, ditiupkan, fi, pada hari tersebut as-sur. As-sur itu artinya sangkakala. Al-qarnu badal min yaumil fasli. Hari apa? Nah, hari apa hari kiamat itu? Hari di mana hari itu nanti ditiupkan sangkakala. Kita udah bahas ini di dalam surat Yasin ya. Kita udah bahas masalah sangkakala ini di dalam surat Yasin waktu itu. Alhamdulillah sudah selesai.
sudah sampai khatamnya kita kaji. Jadi masalah sangkakala ini perkara gaib yang nantinya akan ditiupkan. Wa nafikhu Israfilu. Adapun yang meniupkan sangkakala adalah malaikat Israfil. Ini ingat, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Jadi malaikat Israfil udah standby gini aja dari sekarang. Tinggal Allah perintahkan tiup, udah tiup semuanya, kena, habis, hancur. 2 kali nanti ditiup. Tiupan pertama tiupan menghancurkan, Allah bangkitkan, hidupkan lagi. Baru tiupan kedua, tiupan membangkitkan. Bangkit semuanya untuk dimintakan pertanggungjawabannya masing-masing. Ketika itu sudah ditiup sangkakala yang pertama dan sudah ditiupkan sangkakala yang kedua, fatatuna afwaja. Fatatuna, maka kalian pun akan saling datang min kuburikum, dari kubur kalian, startnya ilal mauqif, ke satu tempat, afwaja, berbondong-bondong. Ini afwaja ini sama kayak di surat An-Nasr. Gimana ayatnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana, bukan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini sama nih kata-katanya. Ketika itu bicara tentang penaklukan kota Mekah, orang berbondong-bondong masuk ke Mekah ketika sudah ditaklukkan. Ini juga sama artinya afwaja, berbondong-bondong. Fatatuna, maka kalian akan datang afwaja, nanti di yaumil qiyamah dari kubur kalian dibangkitkan berbondong-bondong. Apa makna berbondong-bondong? Jama'atin mukhtalifatin, jamaah yang berbeda-beda. Ya, jamaah yang berbeda-beda. Jamaah yang Allah muliakan. Di ayat ini ada salah satu sahabat yang kepo, nanya ke Rasulullah. Yang bertanya ini adalah salah satu sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Di tafsir dituliskan. Nah, ini makna rahasia ada di sini. Ruwiya an Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Qultu, aku berkata, kata Mu'adz, ya Rasulullah, ara'aita qawla Allah ta'ala yauma yunfaqu fis-suri fatatuna afwaja. Apa itu yang dimaksud dengan firman Allah yauma yunfaqu fis-suri fatatuna afwaja? Nah, Sayyidina Mu'adz bertanya kepada Rasul maksud dari arti ayat ini. Karena Mu'adz gak paham nih, ya Rasul, maksud orang berbondong-bondong ini apa, kapan, ngapain, keadaannya seperti apa pada saat itu. Ini pertanyaan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz bin Jabal, laqad sa'alta an amrin azim. Hai Mu'adz, kau bertanya urusan yang sangat besar, perkara yang sangat besar, wahai Mu'adz. Summa arsala 'ainai, kemudian Rasulullah menangis. Ditanya Mu'adz masalah ini, Nabi menangis. Masya Allah. Summa qala, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, yukhsaru asyratu asnafin. Yukhsaru, bukan yukhsaru, ini yukhsaru, ada sinnya tapi nggak ada titik tiganya. Karena kalau yukhsaru nggak ada artinya. Yukhsaru, dikumpulkan manusia nanti pas datang berbondong-bondong ini. Asyratu asnafin, ada 10 golongan manusia. Syata qad mayyazahumullahu ta'ala min jama'atil muslimin. Allah sudah pisahkan mereka min jama'atil muslimin, dari jamaah orang-orang yang muslimin. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat yang tadi, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ini Allah udah pisahin. Makanya inna yawmal fasli kana miqata. Ini Allah udah pisahin. Rasul ngebahas tentang orang-orang yang jelek-jeleknya dulu nih. Makanya Rasul nangis di sini. Wa baddala suwarahum. Nanti yang 10 golongan ini Mu'adz, Allah akan ganti rupa mereka. Fa ba'dhum ala suratil kirdati. Sebagian dari mereka yang 10 golongan ini ada nanti yang rupanya seperti rupa monyet. Wa ba'dhum ala suratil khanazir. Dan sebagian lagi ada yang rupa bentuknya seperti bentuk babi. Wa ba'dhum munkisuna arjulahum fawqa wujuhihim.
Sebagian lagi itu yang terbalik kaki-kaki mereka, fawqa wujuhihim, di atas muka-mukanya, yasbahuna 'alaiha, yang ditarik-tarik, ya, kakinya udah jadi ke atas Pak, nggak tahu udah di bagian mana tuh. Wa ba'duhum umyun mutaraddidun, sebagian lagi yang lain buta, mondar-mandir, nggak jelas, nggak bisa ngelihat apapun. Wa ba'duhum summun bukmun umyun, sebagian mereka lagi ada yang tuli, bukmun, ada yang bisu, umyun, ada yang buta, fahum la ya'qilun. Namanya orang kalau udah tiga ini ada, la ya'qilun, gak bakal berakal, gak berfungsi indranya. La ya'qilun, buta iya, mohon maaf, bisu iya, tuli iya. Ini potensi besar la ya'qilun, sudah tidak ada lagi akalnya, maksudnya tidak normal cara berpikirnya. Nah itu keadaan ada yang golongan di yaumil mahsyar nanti yang seperti ini. Ini diceritakan oleh Rasulullah. Wa ba'duhum yamdhuna alsinatahum, dan ada sebagian mereka yang melet-melet lidahnya, menjulur-julur lidahnya. Fahiya mudlatun ala sudurihim, dan lidahnya itu menjuntai sampai ke dadanya. Yasilul qayha min afwahihim, mengalir nanah dari mulut-mulut mereka. Masyaallah. Lu'aban yataqaddaruhum ahlul jam'i. Masyaallah, jijik ya. Karena jijik, dianggap jijik, dan orang ini termasuk orang yang ahlul jam'i, ahli berjamaah juga. Masyaallah. Wa ba'duhum muqti'atun aydihim, sebagiannya buntung tangannya, wa arjulihim, buntung kakinya. Wa ba'duhum musallabun, sebagian yang lain itu yang dipancang ala judu'in minan nar, di atas tiang-tiang dari neraka. Wa ba'duhum asyaddu nitnan, sebagian lagi yang lain itu yang sangat berbau busuk, minal jifi, karena ada bangkai. Wa ba'duhum yalbasuna, dan sebagiannya lagi yalbasuna, mengenakan jalabiba sabibatan minal qatrani lasiqatan bijuludihim, sebagian lagi ada yang memakai pakaian jilbab yang terbuat dari qatran yang menempel kulit-kulitnya. Ini yang langsung terjulur, nyala dengan api neraka. Pakaian dipakai langsung berapi, keluar api neraka semuanya. Fa'amal ladina ala suratil qirdati, adapun yang tadi bentuknya bentuk monyet, faltiqatu minan nasi ya'nil manam, faltiqatu minan nasi yakni an-namam. Adapun yang bentuknya monyet itu adalah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang, yakni an-namam, provokator, tukang adu domba. Ini monyet nih. Jadi kalau ada tukang adu domba, bilang aja itu monyet. Jangan juga, takutnya gara-gara itu kena azab yang lain kita entah. Wa ammal ladina ala suratil khanaziri, adapun yang bentuknya seperti bentuk babi, fa ahlus suhti wal harami wal muksi, ini adalah orang-orang yang suka berbuat keburukan, haram, dan memeras orang, pungli ya, narik duit dari orang lain. Ini sekarang lagi viral di sosial media Pak. Orang-orang pelaku-pelaku pungli lagi dipretelin semuanya sama hacker-hacker di sosial media. Nah, ini kayaknya nih masuk ke bab yang lebih tinggi ini ya. Kalau bentuknya babi kayaknya terlalu rendah gitu ya levelnya. Soalnya di liga korupsi dia nomor 1 ini. Wa ammal munkasibuna ru'usahum, dikit lagi hadisnya Pak. Adapun orang yang munkasibuna ru'usahum wujuhum, adapun orang yang mukanya terbalik, ada yang nanti mukanya ru'usahum wujuhum. Adapun orang yang terbalik wajahnya dan juga kepalanya, nanti kepala bisa jadi di belakang ini. Fa'aklatur riba, orang yang suka memakan riba. Wa amal umyu, adapun orang yang buta, fahum min man yajuruna fil hukmi. Orang-orang yang buta ini adalah orang-orang yang melampaui batas di dalam menetapkan satu keputusan, bikin keputusan atau ketetapan yang tidak sesuai atau dusta ataupun bohong. Nah, ini buta nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Wa masamu al-bukmu, adapun yang bisu dan juga
tuli fahumul ladzina ya'jibuna bi a'malihim. Orang yang bisu dan tuli adalah mereka yang takjub bangga dengan amal-amalnya sendiri. Udah keren banget gue ini. Nah, hati-hati teman. Insyaallah. Wa ammal ladzina yamdhuna alsinatahum, adapun yang lidahnya panjang, fal ulama'u, ini adalah orang-orang yang cendekiawan, ulama, wal qassasu, tukang cerita-cerita palsu, alladzina yukhalifu qaulahum fi'lahum, yang perbuatannya enggak sesuai dengan perkataannya. Masyaallah. Ya, beratnya di sini nih Pak nih. Makanya enggak ada yang orang pengen jadi ustaz tuh kayak gini Pak. Anak pakai kain sarung gampang, takutnya copot di tengah jalan. Itu beratnya. Wa ammal muqti'atu aydihim, adapun yang putus buntung tangan dan arjulihim kakinya, falladzina yu'dunal jirana, ini adalah orang-orang yang suka menyakiti tetangga. Julid. Orang yang suka julid sama tetangga, ini tangannya sama kakinya buntung dah. Nabi itu menegaskan banget, hati-hati dengan tetangga kalian, saya jaga lindungi, karena tetangga lebih dari saudara. Wa ammal musallabuna ala juzu'i minan nar, yang dipancang diikat begini nih di tiang-tiang itu nanti fasu'atu bin nasi ila sultan, yakni orang-orang yang suka mencari muka ke pemerintah, ke pemimpinnya maksudnya. Nah ini ya, tim ses itu. Ya, komisaris apalah minimal lah gitu kan. Alhamdulillah. Enak lah emang jadi komisaris. Ahli kagak apa kagak, kerja agak, duit dapet. Kenapa jadi komisaris bener? Saya pengen Pak minimal jadi PTKI lah. Ya pegawai enggak Pak, enggak gitu kan. Tapi gajinya lihat aja di infonya laporan keuangan itu, Masya Allah. Ya enggak, apakah semua yang jadi seperti itu masuk kategori ini juga? Kalau punya ahlinya nggak masalah. Kalau dia sesuai dengan ahlinya nggak masalah. Ini yang dibicarakan yang suka menjilat ke pemimpin itu seperti itu. Masya Allah. Wa amman ladzina hum asyaddu nitnan, adapun mereka yang busuknya bau banget, minal jibi, karena ada bangkai, falladzina yatamatta'una bisyahawat, adalah orang-orang yang selalu menikmati dengan syahwat, wa yamna'una haqqallah, orang-orang yang menentang hak-haknya Allah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, enggan berzakat, enggan bersedekah, enggan berbagi, dan hartanya dinikmati untuk foya-foya, maksudnya keinginan dirinya sendiri nih. Ya, azabnya adalah nanti orang ini bau busuknya tertolong. Ya, insyaallah. Dan yang terakhir, wa amman ladzina yalbasuna jalabi fa'alul kibri wal fakhri wal khuyala, adapun orang-orang yang pakai jilbab nanti, maksudnya jalabi pakaian yang terbuat dari neraka, fa'alul kibri, ini adalah orang-orang yang sombong, wal fakhri, suka berbangga-banggain diri, wal khuyala, dan orang-orang yang khuyala dan kibri sama sombong. Ya. Sombong merasa besar, sombong merasa bangga. Ini semuanya golongan-golongan yang membuat Nabi Muhammad SAW menangis. Dan orang-orang ini fatatuna bihi, orang-orang seperti ini nanti di yaumil kiamah fatatuna afwaja, mereka akan datang berbondong-bondong. Nah, insyaallah besok kita akan lanjut wa futihatis sama'u, ketika Allah membuka langit, dan besok juga kita akan mengkaji menu-menu neraka. Apa aja menu yang Allah siapkan untuk para penghuni neraka. Bener Pak, ini ada ditafsir Pak. Saya ngaji ini, saya tandain semuanya bagian yang penting-pentingnya. Nanti setelah masuk ke menu neraka, pas masuk ayat innalil muttaqina mafaza, ini Allah bicara yang jelek-jelek dulu. Kan begitu terus di Al-Quran. Allah bicara yang jelek, terus bicara yang baik. Itu selalu berulang. Ada yang jelek, ada yang baik, yang jelek, yang baik. Ini sekarang Allah lagi bicara yang jelek dulu nih. Baru nanti Allah bicara yang baik-baik. Insyaallah kalau sempat waktunya Allah panjangkan umur, besok kita akan bahas. Baik. Ada yang nanya di sini? Lanjut? Gimana Ustaz Aden? Gak apa-apa. Bahasa dari awal yang saya sudah tambah, sama itu berita dengan berita seperti Nabi pun memberikan payu. Sedangkan dari definisi Nabi ini adalah orang yang diberi wahyu
Yang Ustaz pertanyakan, Definisi daripada nabi. Nabi pemberi kabar. Itu adalah orang yang dikasih wahyu. Oh iya. Tapi tidak disampaikan ke Ya. Yang dimaksud kemarin kan kita bahas an-naba. Arti an-naba berita. Maka seorang nabi adalah pembawa berita. Sementara di dalam fikih ada definisi antara istilah nabi dan rasul. Kalau nabi adalah orang-orang yang Allah berikan kepadanya wahyu tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Nah, kalau misalnya Allah perintahkan untuk menyampaikan, dia juga seorang nabi, Ustaz, tapi sekaligus menjadi rasul. Maka yang dimaksud dengan istilah nabi yang menyampaikan itu adalah nabi yang sudah memiliki pangkat tambahan, yakni pangkat rasul. Itu artinya di dalam kitab Bajuri juga Fathul Qorib juga dibahas, kullu rasulin nabiyyun. Setiap rasul itu adalah nabi. Meskipun laisa kullu nabiyyin rasulun, belum tentu setiap nabi itu adalah seorang rasul. Itu maknanya. Jadi, benarkah ungkapan bahwa nabi pembawa kabar? Iya. Nabi adalah pembawa kabar. Yang nabi pembawa kabar ini adalah nabi yang memiliki levelnya lebih tinggi, yakni level rasul, yang jumlahnya hanya 300-an saja. Sementara ya rasul ya, maksudnya rasul 300 berapa? 315 kalau nggak salah. Yang rasul itu yang nabi ya tanpa rasul itu jumlahnya justru lebih banyak lagi. Riwayat yang lain mengatakan tidak terbilang. Ya. Tapi mau nabi ataupun rasul setelah datang Nabi Muhammad plus, nggak ada lagi, makanya dijuluki la nabiyya ba'da, nggak ada lagi nabi setelah rasul. Kalau nggak ada kata-kata la nabiyya ba'da, kita semua bisa ngaku nabi di sini. Ya. Ada potensi, ini aja udah banyak yang ngaku nabi, Ustaz. Banyak banget. Ada nabi di Cicalengka kemarin itu. Ya nggak tahu. Iya, dengar itu nabi baru itu di Cicalengka. Masa kita umroh kudu lewat Jagorawi terus sama lewat Cipularang gitu ya. Capek naik kereta wush Pak. Baik. Mungkin itu sih. Mana apa? Punten ada lagi? Baik. Apa? Pak Hadi. Oh, udah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yufi ni'amahu wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim fa'fu 'anna ya rahim fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma shrah bis-salati 'alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa taqabbal biha tawbatana wa tahhir biha alsinatana wa akrim biha hayatana waj'al al-hayata rahatan fi kulli syar. Allahumma ij'al akhir qawlina wa kalamina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa saqqil biha mawazina hasanatina wa adim barakatiha alaina hatta nalqa nabiyana wa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Fa subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu